Shalom, selamat siang bagi kita semua. Kami dari tim Renungan Harian GKI Fata Malanu akan membawa renungan di siang hari ini. Tetapi sebelum, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan di siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah hidup dan kehidupan kami. Di jam siang hari ini Tuhan Yesus, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kami membacakan kebenaran firman Tuhan, kami mengaku kami manusia yang berdosa, kami tidak mampu tanpa-Mu. Untuk itu kami mohon, Engkau curahkan kami roh hikmat dan akal budi, agar pembacaan yang kami bawa pada hari ini dapat makan tempat di dalam hati batin kami, dan kami akan melakukan hidup kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan apa kata kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada siang hari ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 dengan perikop perubahan dalam rencana Paulus. Pada ayat yang ke-20 mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sampai sekian jauh bunyi pasal pembacaan kita. Terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Para penonton renungan harian GKI Fata di mana saja berada, pembacaan firman Tuhan bagi kita semua terdapat pada kitab Perjanjian Baru, yakni 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 dengan perikop pembacaan adalah perubahan dalam rencana Paulus, dan menjadi nats pembimbing kita yang terdapat pada ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Karena bagi Allah segala janjinya adalah ya dalam Kristus, itulah sebabnya oleh Dia juga kita mengucapkan amin untuk kemuliaan Allah. Para penonton setia renungan harian yang diberkati Tuhan, menjadi tema perenungan kita di saat ini adalah percaya pada janji Tuhan. Hidup kita seringkali dipenuhi dengan ketidakpastian, dan dalam perjalanan kehidupan ini kita seringkali dihadapkan pada janji-janji yang tidak selalu tercapai atau yang tidak kita percaya. Namun di tengah segala kepastian itu ada satu janji yang pasti dan tidak pernah gagal, yaitu janji-janji Tuhan di dalam Kristus. 2 Korintus 1 ayat ke-20 mengingatkan kita bahwa segala janji Tuhan adalah ya dalam Kristus. Tuhan tidak pernah gagal memenuhi janjinya, karena janjinya bersumber dari kesetiaan dan kekuatannya yang tidak terbatas. Di dalam Kristus, Dia selalu menjanjikan keselamatan bagi kita. Kita memiliki jaminan bahwa segala hal yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya pasti akan digenapi. Meskipun kita mungkin belum melihatnya dalam waktu yang kita harapkan. Para penonton setia renungan harian GKI Fata di mana saja berada, ketika kita menghadapi kesulitan atau kebingungan dalam hidup ini, kita harus mengingat bahwa Tuhan tidak pernah menipu atau gagal dalam mengingkar janjinya. Apa yang Dia janjikan kepada kita melalui firman-Nya, baik untuk berkat, perlindungan, kedamaian, atau kehidupan kekal, pasti akan terjadi pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk hidup dalam iman dan kepercayaan penuh kepada Tuhan, dan mengucapkan amin pada setiap janjinya dan memuliakan namanya dalam segala keadaan kita. Tuhan tak pernah mengingkar janji. Semua janjinya pasti digenapi.
Meskipun cara dan waktunya mungkin berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, atau ketika kita berpikir bahwa janji Tuhan terlambat, ingatlah bahwa Tuhan bekerja dalam waktu yang sempurna. Seringkali kita menganggap bahwa apa yang kita minta dari Tuhan belum bisa tercapai, karena Tuhan tahu waktu yang tepat yang Dia berikan, dan Dia akan menjawab segala jawaban kita dan menepati janji-janjinya kepada kita. Dalam setiap janji yang Tuhan berikan, ada jaminan bahwa Dia menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Dia akan menjaga kita seperti biji matanya, dan Dia selalu memberikan damai sejahtera kepada kita. Semoga renungan yang singkat ini, pembacaan firman yang begitu singkat ini, dapat mengubah pola pikir kita bahwa waktu kita bukan waktunya Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan renungan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus atas waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami mau berdoa bagi komunitas renungan harian ini Tuhan. Engkau pakai kami lebih dahsyat lagi, agar apa yang kami tabur di siang hari ini tidak jatuh di tanah yang berbatu, tetapi jatuh di tanah yang subur. Engkau memberkati para penonton setia renungan harian di mana saja mereka berada, yang penuh sukacita menonton akan renungan-renungan yang kami bawakan. Engkau curahkan hikmat bagi mereka, agar mereka percaya, yakin dengan iman mereka yang sungguh, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, yang dan yang sempurna untuk menepati janjinya. Inilah kami Tuhan Yesus. Engkau berkati tim multimedia dengan begitu setia menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Pakailah mereka lebih dahsyat lagi, agar apa yang mereka tabur membawa berkat bagi banyak orang. Ampun dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai hidup ini, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Shalom. Terima kasih atas tim multimedia yang sudah meliput kita di siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih kepada penonton setia renungan harian di mana saja berada. Biarlah Tuhan yang mempunyai hidup ini memberkati kita senantiasa. Amin.